Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pesawat penumpang Saudi Airlines SQ5276 mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu dari Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang berangkat dari Jeddah tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat pesan ancaman bom. Ancaman pemirsa diterima oleh pilot Saudi Airlines ketika pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah. Sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan, tim penjinak bom, dan Brimob menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman bom. Dan pemirsa, untuk membahas soal dugaan adanya bom dalam pesawat ini, kami akan membahas dengan mantan pilot, yaitu adalah Kapten Hanafi Halim. Selamat siang, Kapten. Selamat siang untuk Mbak Raihana dan Mbak Nadila Saleh. Baik, Kapten, ini kalau dilihat dari kasus ini, dari mana biasanya pilot dapat peringatan atau kabar soal adanya bom, Kapten? Kabar itu bisa didapatkan kalau kita ambil langsung kepada Saudi Arabia Airline ya. Si pilotnya pasti mendapatkan informasi dari station ataupun stasiun di operation di Saudi. Mereka menggunakan yang namanya istilahnya ACARS. ACARS itu adalah Aircraft Communication and Reporting System. Jadi alat ini bisa membuat seperti SMS untuk singkat untuk sang pilot dari operation. Nah, pada saat penerbangan dari Jeddah menuju Indonesia, menurut berita, sang teroris itu mau meledakkan pesawatnya pada saat pesawat mendarat di Cengkareng. Dan pada saat itu pula, sang pilot harus mengambil keputusan atau assessment tentunya. Oke, Kapten, ketika pilot menerima kabar soal ancaman bom ini, apa saja, Kapten, prosedur atau langkah awal yang harus dilakukan oleh kopilot ini? Sang pilot itu sebenarnya harus mempunyai pertanyaan di dalam benaknya sendiri. Ada 5 pertanyaan kurang lebih. Di antaranya, what kind of the bomb? Seperti apa bom itu? Where is the bomb located? Di mana bom itu berada, diletakkan? Jenis atau bentuknya seperti apa? Cair ke, padat ke, lalu di mana berangkatnya ataupun mendaratnya di mana? Kemana berangkatnya, dan apakah di dalam itu apakah ada seorang VIP. Jadi kalau semuanya itu di-assess, dinilai oleh sang pilotnya, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan, maka sang pilot akan memerintahkan kepada pramugarinya untuk memeriksa koper barangkali. Semua penumpang diperiksa kopernya. Dan kalau seandainya ada sesuatu koper yang mencurigakan, misalnya tidak ada tuannya, dari suspek akan berubah menjadi alert. Jadi di saat itulah sang pilot akan memeriksa lebih teliti lagi. Kalau seandainya tidak ditemukan, maka sang pilot bisa mengambil keputusan bahwa ini berita adalah hoax. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang dicurigai, mereka akan mengira bahwa ini adalah benar, walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi keputusan yang akan dibuat adalah dia akan divert ataupun mendarat di airport yang terdekat
Contohnya seperti yang dilakukan sekarang ini mendarat di Kuala Lumpur, Medan. Walaupun Oke. hasilnya tidak terdapat yang dikhawatirkan. Baik, Kapten, tapi kami juga ingin tahu apakah menurut Anda prosedur penanganan ancaman tersebut sudah dilakukan sesuai dengan protokol internasional dari penerbangan sipil, Kapten? Ya, betul sekali. Baik dari sang pilot, apapun yang diputuskan oleh pilot, itu demi menyelamatkan seluruh penumpangnya. Dan bagi yang di darat, pada saat diinformasikan bahwa ada ancaman bom seperti ini, maka petugas ATC akan memerintahkan ataupun memberikan informasi kepada semua jajaran yang terkait, yaitu polisi Oke. ataupun petugas-petugas lainnya. Oke, Kapten, dalam situasi yang genting seperti ini, bagaimana pilot menjaga komunikasi efektif dengan cabin crew? Ini sejauh mana informasi yang bisa disampaikan kepada penumpang untuk menjaga ketenangan mereka di dalam pesawat? Ya, tentunya ini sebuah dilema ya. Kalau si pramugarinya itu harus mengecek seluruh bagasi, Anda bisa bayangkan bagasi yang ada di dalam pesawat 400 orang lebih, kurang lebih. Maka akan sibuk sekali seluruh pramugari yang jumlahnya lebih dari 13 orang itu. Dan penumpang pasti akan bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa ini? Maka pramugarinya bagaimana mungkin harus bisa menenangkan hati sang penumpang bahwa ini adalah pemeriksaan yang wajib kami lakukan. Sehingga supaya penumpang jangan panik, jangan chaos. Anda bisa bayangkan kalau sampai pramugari mengatakan bahwa di dalam pesawat ini ada bom, maka penumpang seluruhnya pasti akan panik. Dan kalau memang tidak ditemukan apa-apa, keputusan sang kapten itu bisa terus menuju ke destination atau divert ke airport yang terdekat. Oke. Baik, Kapten, kami kan sempat mendapatkan informasi juga jika pesawat ini mengangkut jemaah haji. Tentu ini juga memiliki dimensi keagamaan dan juga emosional tersendiri. Apakah Kapten ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik atau spiritualitas dari para penumpang, Kapten? Menurut Anda seperti apa? Tidak akan, Mbak. Insya Allah tidak akan. Karena teroris ini selalu berupaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat ataupun negara supaya ketentraman ini merasa kacau jadinya. Baik, terima kasih Kapten Hanafi sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu, Kapten.